Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Qala al-mu'alif rahimallahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid daramil anqad. Adab berteman dengan Allah. Adab berteman dengan Allah. Nomor 7, sedikit menyanggah takdir. Waqidatul i'tirad 'alal qadar, sedikit menyanggah takdir. As-samin, yang ke-8, wadawamu zikri, senantiasa berzikir atau mengingatnya. Senantiasa berzikir atau mengingatnya. Wa tasi', yang ke-9, wa mulazamatul fikri, selalu memikirkan nikmatnya. Selalu memikirkan nikmatnya. Al-ashir, yang ke-10 adalah isarul haq 'alal batil, mengutamakan kebenaran di atas kebatilan. Mengutamakan kebenaran di atas kebatilan. Ya. Jadi sekali lagi diingatkan bahwasanya orang yang mendapatkan Allah mendapatkan segala-galanya. Yang kehilangan Allah kehilangan segala-galanya. Nah, kita ingin lebih dekat dengan Allah, sehingga diartikan berteman dalam kitab ini. Karena dekat dengan Allah itu penting sekali, dan itu memang hajat dan kebutuhan kita. Lalu bagaimana sikap kita? Yang ke-8, yang ke-7, sedikit menyanggah takdir. Takdir itu yang sudah Allah tentukan dan sudah terjadi. Setiap kita itu punya takdir masing-masing. Apa yang akan terjadi itu sudah ada ketentuannya dari Allah. Ya, sudah ada. Sudah selesai. Jadi dunia ini sudah selesai, matahari sudah pas, bulan juga sudah pas, luasnya sudah pas, tidak lagi memerlukan evolusi. Evolusi manusia sudah pas, hewan juga sudah pas, sudah lengkap kejadiannya. Ulat jadi kepompong, kupu-kupu, ya begitu. Sejak dia lahir, ya begitu. Allah menciptakannya sudah sempurna. Matahari itu sejak awal ya begitulah besarnya, begitulah panasnya, begitu juga tugasnya dari timur ke barat. Itu sudah selesai. Begitu juga hidup nasib manusia, Mbak. Ini kalian bisa paham atau tidak? Jadi ada orang pengennya kan selamat kalau naik mobil tuh. Dia hati-hati supaya tidak numbur, tapi dia ditumbur. Intinya kecelakaan juga kan, ya Mbak. Dia supaya dia nggak mau kecelakaan, maka dia hati-hati. Malah ditumbur, kecelakaan juga kan? Ada tidak begitu Mbak? Itu namanya takdir. Takdir itu di atas rencana kita. Kekuatan takdir itu di atas rencana maunya manusia. Dia lebih kuasa. Dia yang menang. Apa yang kita rencanakan, itu apa yang kita rencanakan belum tentu terjadi, tapi apa yang Allah rencanakan pasti terjadi. Namanya takdir. Ciri-cirinya apa? Sudah terjadi. Paham? Nah, tugas kita dengan takdir itu jangan menyanggah, jangan menyalahkan. Nggak boleh, Mbak. Nggak boleh menyanggah. Kok gini ya? Kan sudah terjadi itu. Kok gini ya? Oh, sudah terjadi. Kok gitu ya gitu. Masa kok gosong, misal gitu.
hati-hati kok malah ditumbur. Allah nih, tidak boleh bilang begitu. Tidak boleh. Tugas orang yang ingin dekat dengan Allah berteman tidak boleh bilang, lah kok kayak gini ya. Kita sudah hati-hati ditumbur juga. Anda boleh. Ya sudah ditumbur ya berobat, ya istighfar. Tidak boleh mengatakan gimana nih gitu kan, gimana doanya kayak tak makbul baik gitu kan. Kata kalau doa ini selamat nih sudah terjadi malah kecelakaan. Nah, babnya kalau kita ingin bersahabat dengan Allah, di antara sifat dan syaratnya tidak menyanggah takdir. Sudah mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dina huwa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasul. Nah, aku ridho dengan apa yang Allah tentukan. Ngerti Mbak ya? Kalau kita tidak ridho, kok gini? Itulah awal permusuhan dengan Allah. Awal permusuhan dengan Allah menentang takdir, menyalakan takdir. Kayak mana bunyi hadisnya Mbak tentang takdir itu yang kita sanggah? Kata Allah, "U'budullaha birridha." Dalam hadis itu, menyembah Allah itu dengan ridha. Dengan ridha, suka lahir batin, ikhlas, istiqomah. Wa lam tastati fa bis sabr ala ma takrah. Kalau tidak bisa ridha, sudah bawa sifat sabar. Sudahlah. Sudahlah. Berobat tidak sembuh, ya sudah sabar. Kalau tidak bisa ridho, poin di bawahnya lagi, maka kita sembah Allah dengan sifat sabar. Tidak boleh orang puasa tuh jam 12, woi lapar nian gitu kan. Enggak bisa, sabar saja, tetap nunggu maghrib. Jam 2 lapar nian, tidak boleh. Puasa dengan pertama puasa dengan gembira, alhamdulillah puasa, dosa diampuni, derajat diangkat, rezekinya barokah, gitu kan? Udah nampak, tidak bisa bilang kayak gitu. Wajib dengan sabar. Sudah lapar, capek, haus, lalui saja, ikuti saja. Itu namanya kayak air mengalir, ngalir. Air itu ya kalau disiram mengalir ya. Mana yang rendah dia ke situ arahnya. Tidak bisa dipaksa air naik ke atas. Ngalir aja begitu. Nah, kalau tidak bisa dengan ridha, dengan sabar. Sembah Allah dengan, ada yang jadi orang yang sakit-sakitan, pakai ilmu sabar. Kalau enggak jadi kufur. Barang kita hilang, lah dicari, tidak dapat, pakailah ilmu sabar. Kalau terus mengeluh, jadinya kufur, ingkar kepada Allah, nyalakan Allah. Ngerti ya? Ngerti apa enggak Mbak? Nah, pakai ilmu sabar dipakai. Kalau enggak, aku tidak mau sabar, ya sudah jadi kufur. Terus dia dikatakan qala Allah Ta'ala anallahu la ilaha illa ana, kata Allah, aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Faman lam yasbir alal bala'i, barang siapa tidak sabar atas keadaan. Ini kan hujan terus, gimana jemuran saya? Tidak sabar dia. Walam yashkur ala ni'mai, dan tidak syukur atas nikmatku. Walam yarda biqada'i, dan tidak ridha dengan ketentuanku. Kata Allah, falyatlub rabban siwa'i, carilah Tuhan selain aku. Ada tambahan, carilah bumi yang lain, yang bukan buatan ngerti? Marah Allah Ta'ala itu kalau kita tidak punya sifat ridho. Nah, kalau tidak ridho, ya sudah, cari Tuhan selain aku, sekaligus cari langit bumi yang bukan buatan aku, tinggallah di sana. Ya tidak ada kan? Kalau orang tua kita marah, pergilah. Kita bisa pergi walaupun terkutuk. Rumah lain, tinggalkan rumah saya, bisa rumah lain. Marahnya orang tua kan pasti ngusir, pasti apa? Puncaknya marah itu kan ngusir. Orang Mekah dengan Nabi benci, diusir ujung-ujungnya. Harus diusir, harus pergi gitu. Nah, ketika Allah takdirnya tidak kita sabarin, tidak kita terima, kata Allah, ya sudah. Pertama, silakan cari Tuhan lain. Yang kedua, tinggalkan bumi aku. Harus mau pindah ke bumi mana?
Nggak ada kan? Nggak ada kan? Ya semua yang kita lihat ciptaan Allah. Ada planet Mars, nanti bisa pindah ke Mars, itu pun ciptaan Allah. Mars bukan ada dengan sendirinya. Tuhan selain Allah itu adanya baru. Tuhan selain Allah itu dengan bumi lebih tua bumi, lebih tua. Tuhan selain Allah itu wujudnya baru. Aneh lah kalau ciptaannya bumi lebih tua timbang sang penciptanya, ya gitu kan? Cuman Allah Tuhan yang definisinya lengkap. Semua Tuhan dalam beberapa agama punya cerita, punya apa? Cerita. Nah cerita yang lengkap itu ceritanya tentang Allah Ta'ala. Paham? Tapi Tuhan selain Allah itu adanya baru. Dia dengan dunia lebih tua dunia lagi. Lebih tua dunia lagi. Ya luculah, masa Tuhan dengan ciptaannya lebih tua ciptaannya, ya gitu. Aneh dah kira-kira itu. Berarti disangkal hanya Allah yang berhak oleh semua agama mengatakan tetaplah Allah Tuhannya orang Islam yang maha ada sebelum semuanya ada. Selain Allah itu adanya baru. Dia dengan dunia lebih tua dunia, dia dengan matahari lebih tua matahari, dia dengan bulan lebih tua bulan, dia dengan pohon besar lebih tua pohon besar, ya kan? Dia dengan gunung lebih tua maka keadaannya tidak bisa diakui karena adanya baru. Lalu sebelum dia ada siapa yang ngatur dunia nih? Yang ngatur matahari siapa? Harusnya ngatur lah. Hanya Tuhan orang Islam yang bisa jawab. Hanya orang Islam yang bisa Tuhan kami Allah. Kami dapat ilmu bahwa Allah kami itu, Allah Tuhan kami itu dia maha ada. Dia tidak ada permulaannya. Tidak ada, pokoknya ada, bukan tiba-tiba ada. Kalau tiba-tiba ada belum ada sebelumnya, dia selalu ada. Dan dialah yang mengadakan semua yang ada ini. Dan dia tetap ada walaupun yang ada ini tidak ada. Dan Allah selalu ada walaupun manusia mengatakan Allah tidak ada. Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah untuk ada tidak berhajat dengan kata-kata ada. Walaupun manusia tidak ada lagi, sehingga kata-kata ada tidak diucapkan lagi, Allah tetap ada. Betul? Betul. Allah tanpa bahan baku. Ada orang Tuhannya patung, ya, bahannya batu. Kalau batunya habis kayak mana? Dia tinggal di padang pasir. Nah, kayak mana buat Tuhan ya, Pak? Buat apa? Ada manusia, ada Tuhan, bahan bakunya besi, dibuat menyilang. Nah kalau dia tinggal di Afrika besi tidak ada, gimana cara buat Tuhannya jadi apa? Bahan bakunya tidak ada. Bahan bakunya tidak ada. Ada orang Tuhannya sapi. Nah kalau dia ditinggal di daerah pelosok di hutan, sapi tidak ada, yang ada kijang. Nah kayak mana Tuhannya kayak gitu? Hilang, tuh, yang ada kijang di hutan, yang ada harimau. Sedangkan Tuhan dia sapi. Nah terus kayak mana caranya di Tuhan dia? Bahan bakunya tidak ada. Bahan bakunya, nah Allah itu pula tidak bertempat, tidak dikurung oleh waktu. Di mana Allah? Salah. Allah tidak bertempat. Allah adanya kapan? Kapan itu Allah yang adakan. Allah yang adakan. Allah nggak berhajat dengan tempat, tidak terkurung oleh waktu, tapi tempat dan waktu Allah yang buat. Jadi ilmu Allah itu ada, selesai dah gitu baik. Tidak usah ditanya kapan adanya. Kapan adanya, di mana, itu salah pertanyaannya. Salah pertanyaannya. Ngapa salah? Iya, Allah tuh untuk ada nggak perlu kapan, nggak perlu. Allah kok ada tempat. Nah itulah Allah, Tuhan yang tidak bertempat, tapi semua tempat dibuat oleh Allah. Muter-muter nggak bahasanya, Pak? Allah. Semoga kita tidak meninggalkan Allah. Nah takdir, ya. Lah berusaha kalah, sudah hati-hati kecelakaan, sudah berusaha berdagang jujur rugi, misal gitu kan. Sudah baik-baik tahu dijelekin. Itu namanya ada kekuatan takdir, ngerti Mbak ya? Kekuatan takdir di luar rencana kita. Bagaimana sikap kita? Ingat, jangan pernah menyalahkan takdir. Langsung bilang raditu billah. Aku ridho dengan kejadian ini karena sudah ketentuan daripada
itu hati baru bisa lapang. Kalau hidup yang banyak keluh kesah, Mbak, itulah awal hilangnya kebahagiaan dan datangnya kesengsaraan. Tapi sifat ridho, dah aku setuju, aku nggak nyalakan takdir, aku nerimo, itulah awal kebahagiaan yang akan tumbuh dan awal hilangnya kesengsaraan dari hidup dirimu. Ngerti itu ya? Sayyidina Umar bin Khattab, Mbak, ini orang yang suka berjuang sehingga dapat banyak menemukan sesuatu. Pulang dari perjuangan, bawa kemarin, ya Rasulullah, aku ketemu sebagian kitabnya Nabi Musa, kitab Taurat. Maksudnya bilang keren ya Rasulullah, gitu kan? Dapat kitabnya Nabi Musa sebagian. Keren kan? Nabi mukanya merah. Nah, kata sahabat tuh tanda Nabi marah. Nabi marah bukan dengan mencaci, bukan dengan memaki. Nabi marah mukanya tuh memerah. Nah, kalau merah hati-hati. Ya kan, marahnya Nabi, Allah pun marah. Umar bin Khattab lihat sahabat Nabi, oh ini Nabi marah nih. Aku baru cerita bawa sebagian kitab Taurat Nabi Musa, kan keren kan? Ya kan? Langsung Umar mengatakan, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku. Yang boleh dibanggakan tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul mengatakan, wahai Umar, seandainya sekarang muncul Nabi Musa yang punya kekuatan belah lautan, engkau ikut dia, ninggalkan saya, la dhalaltu, pasti engkau akan tersesat. Allah tidak akan ngasih petunjuk sama sekali. Ngerti itu? Ngerti itu, Mbak? Bukan Nabi egois, Nabi itu petunjuk yang paling baik. Bukan Nabi ku sombong. Wah, bukan. Nabi itu petunjuk contoh terbaik. Semua nabi-nabi di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjulukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dialah pemimpin seluruh para nabi. Semua mukjizat para nabi dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan berlipat-lipat. Nabi Yusuf gagah. Gagahnya itu gagah yang tetap. Hari ini gagah 100%, besok 100%. Enggak berubah, tapi gagahnya Rasulullah meningkat setiap saat. Kalau manusia makin tua, beliau makin muda. Makin beda kan? Nah, kalau gagahnya Nabi Yusuf gagah yang tetap stigma, tidak bisa naik lagi. Ya gitu, gagah tapi gagahnya tidak meningkat. Kalau Rasulullah gagahnya terus meningkat. Artinya bertambah elok. Nah, gitu. Kalau Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan, Rasulullah pun bisa bicara dengan hewan. Cuman kan tidak banyak diceritakan. Ngapo? Banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak baca sejarah Rasulullah SAW. Ngerti deh? Nah Rasul, maka Umar bin Khattab marah. Nabi marah dengan beliau. Nah, ini pelajaran. Dengan Allah tuh sikap kita jangan menyalahkan takdir, Mbak ya. Ada kalanya ya maunya kalian tak duit mak 100.000, mak lah dirayu lah, dipuji lah, diceritakan keperluan kalian. Ternyata dikirim cuma 50.000. 50 berarti apa? Jangan marah, jangan tersinggung. Memang itu sudah jatah dari Allah. Paham? Kok sampainya 50.000? Jangan marah, jangan tersinggung, jangan kecewa, tapi senangilah yang 50.000 itu. Maunya kita 100.000, dapatnya 50.000. Senangilah, ridhoi. Kalau engkau ridhoi, awal kebaikan yang akan tumbuh. Kalau engkau mengeluh, itu jadi penyakit. 50.000 itu jadi penyakit. Entah lagi jadi musibah. Jadi apa? Tidak berkah, bisa hilang mendadak. Beli makanan langsung keselak, gitu kan? Dibeli makanan langsung keselak di kerongkongan. Wah, langsung tidak bisa megap-megap ya orang mau mati. Ya, apa? Asbab duit 50.000 yang dia terima tidak ridho, padahal cuma nerimo, nyari dak kok tidak ridho, kan tidak nyambung ya? Kerja tidak,
Cuman dikasih kok nggak nerimo. Kalau kamu kerja, oke. Ini kerja tidak cuma minta duit 100.000 untuk beli ini A sampai Z keperluannya. Kan cuma minta itu kan tinggal berapa dikasihnya kan? Iya. Kalau minta kok harus ada, tuh namanya perampok, makso. Perampok tuh kalau dia minta makso dak, ngancam dak, sambil marah dak. Iya. Kita jangan seperti perampok ketika minta dengan orang tuh tidak dikasih merajuk. Perampok, jiwa perampok tumbuh. Nanti makin besar, makin buruk akhlak dia. Maka pakai ilmu takdir, ngerti mbak ya? Banyak ya. Tapi ingat, bukan berarti kita nak pasrah begitu saja. Aku tidak ada kerja lah, nak nerima berapa yang ada. Jangan, ya kan? Takdir itu setelah terjadi, prosesnya namanya ikhtiar, lakukan sebaik mungkin, husnul tadbir, rencanakan sebaik mungkin, setelah selesai serahkan ke Allah. Yang jelas proses itu pun ibadah. Proses cari rezeki itu ibadah. Ngapal siang malam ketika pagi tidak lancar, gagal? Bukan. Prosesmu menghafal siang malam itu sudah dipandang indah di hadapan Allah. Ketika pagi tidak lancar, grogi depan ustazanya, sudahlah tuh, cuman rencana 1 lembar, cuma setengah lembar, sudahlah, kata ustazanya, cukup mbak ya, setengah lembar mbak kasih tanggal. Itu namanya sudah nggak usah marah, nggak usah ngeluh, nggak usah marah, nggak usah, berusaha terus. Yang usaha tadi malam, itulah proses keindahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerti itu mbak? Ya, jadi bukan hanya hasil yang perlu kita ambil, prosesnya pun kita nikmati. Ada orang hobinya nikmatnya makan saja, tapi alangkah indahnya kalau proses memasak dia nikmati, proses menunggu juga dia nikmati. Kalau hanya nunggu makanan datang, kecil sekali sifat baik dalam dirimu, tapi juga nikmatilah proses di dalamnya. Itulah keindahan, itulah kita sebagai makhluk, Allah sebagai Tuhan. Allah saja yang punya mampu tanpa batas nyiptakan langit bumi 6 hari. Ngapa udah sedetik baik? Allah nak ngajarkan indahnya proses. Indahnya apa? Kalian dibentuk itu sedang diproses, lagi dibentuk untuk lebih baik. Ikuti saja. Ya, kayak akhlak yang baik itu, Mbak. Akhlak yang baik itu pasti kalian mau kan? Mau dah akhlak yang baik? Orang tua suka dah? Semua manusia suka dah? Terus pertanyaannya, apakah muncul dengan sendirinya akhlak yang baik itu? Apakah dapat dengan tiba-tiba? Oh tidak. Imam Ghazali mengatakan akhlak bisa baik kalau kita mau mengikuti proses ibadah, proses pendidikan di dalamnya. Ngerti? Ada orang pelit, itu kan jiwa yang buruk, jiwa yang pelit. Pokoknya tidak mau nian duit keluar dari tangan dia, tidak mau. Kalau duit datang payu tapi keluar tidak mau. Jiwa pelitnya lah mengakar dalam diri dia. Itu akhlak baik apa akhlak buruk? Baik apa buruk? Baik apa buruk? Buruk. Harus dirubah, kalau enggak engkau dalam bahaya. Dalam bahaya di hadapan Allah, di hadapan agama. Cara menghilangkannya kayak mana? Sifat bakhil pelit itu, ya engkau harus ikuti proses, berani berbagi, berani sedekah walaupun sedikit, tapi lazim berkontinu, berkesinambungan. Ngerti itu? Harus berani ngasih, berani sedekah, berani ngasih hadiah, berani infak walaupun kecil, tapi harus berani dan dibuat istiqomah. Setelah dia berani, maka hilanglah tabiat buruknya, muncul yang namanya akhlak. Ngerti? Tidak bisa hanya ya Allah minta sifat ahli sedekah, tapi tidak berani ngasih, itu bohong, namanya nipu Tuhan, nipu Allah. Ada yang kedua sifat sombong, Pak. Sifat sombong itu paling gampang tumbuh, baik dengan ilmu ataupun tanpa ilmu. Orang kaya sombong ada, orang miskin juga ada juga.
Juga ada orang sombong setelah 30 juz. Iya, ada juga yang ikhlas sombong, ya. Belum bisa ngaji lah sombong lah tumbuh. So, nah gimana? Itu sifat yang memang tumbuh seperti rumput, tumbuh dengan subur. Pengen hilang enggak? Kok pengen? Sifat pengen hilang. Hilang dengan tiba-tiba? Ada mungkin. Hilang dengan proses. Apa prosesnya? Seperti nyusun sendal, seperti nyuci, seperti bersihkan WC, menata meja ngaji, menyusun Al-Quran. Itu proses supaya sifat sombong angkunnya hilang. Aku udah mau nyapu pokoknya. Ya, ketika dia nggak mau nyapu, timbul sifat bangga diri seperti ratu. Rusak. Kalau ingin hilang sifat sombong harus mau nyapu. Bahkan kata ulama, suka membersihkan telapak sendal, suka membersihkan WC, itu obat termujarab menghilangkan ego, keangkuhan dan kesombongan. Orang yang merasa jijik dengan kebersihan atau orang yang jijik dengan sampah, jijik lihat kloset dia tinggalkan, dia lupa. Memang itu jijik. Kita berubah jadi parah timbang sampah. Apa sifat ego dan sombong di hati gitu? Sampai sampah gini deh, bau. Dia lupa engkau jauh lebih bau daripada itu. Paham deh? Karena engkau diperintahkan bersihkan supaya Allah bersihkan kamu. Ketika kita nggak mau membersihkan sampah, kita sudah jadi sampah duluan dalam pandangan Allah, tidak berguna, tidak Kalau ada orang nyapu bagus, nyapunya rajin bersih, kita senang nggak nengok dia? Terasa pengen kasih hadiah nggak kira-kira mbak? Iya, kita punya rumah berantakan, dia nyapu rumah kita, rumputnya dipangkas, daunnya disapuin, seneng nggak kita? Begitulah senangnya Allah dengan sifat khidmat namanya. Buminya dijaga, masjidnya dijaga, Qurannya dijaga, gurunya dijaga. Maka dia punya akhlak, maka hilang sifat sombong. Tapi kalau kita tidak mau khidmat, habis ngaji di pondok ada namanya perkhidmatan. Ada khidmat ketika ngaji, namanya piket, namanya apa? Ada khidmat setelah khatam, itu puncak tertingginya, Mbak. Puncak kalau dia tidak mau piket, pasti sifat sombongnya tinggi, egonya tinggi. Atau sudah khatam tidak mau khidmat, wah dia punya ilmu sombong tingkat tinggi. Orang yang tidak mau sifat melayani, tidak mau bertugas, itu sombong. Itu apa? Bersifat seperti raja akan menghancurkan dia, bersifat seperti hamba akan merajai dia. Paham? Barang siapa pikirannya ingin jadi raja, maka berubah menjadi budak sengsara. Barang siapa seorang budak berpikir seorang raja tapi berakhlak seperti seorang budak mau membantu, maka dia raja yang mulia. Ngerti mbak ya? Itu namanya takhalluk. Proses tuh harus diikutin. Aku nih Pak Ustadz kalau ngomong masih kasar, sukonya ngejek. Kalau ngomong dikit tapi nyelekit, itu kalau diawet-awetkan, kalian pelihara sifat itu, besok nikah, bulan depan pisah, ya kan? Paham deh? Kalau aku pokoknya harus tetap cerewet, harus tetap suko ngejek, mulutnya kalau ngomong dikit tapi nyakitin. Itu kalau kalian pelihara, dijago terus, hancur lebur rumah tangga itu. Iya beda. Iya beda. Itu pasti ada tuh mbak. Kita orang dusun tuh pasti ada sifat tuh. Latah, lepas kendali kalau ngomong. Kalau marah ngejeknya habis-habisan. Itu kalau tidak dirubah dari sekarang, hati-hati dari bumerang. Tahu bumerang? Tahu bumerang? Bumerang itu apa mbak? Seperti senjata orang Saudi itu, ngelempar kayu, balik dewe, balik ngelempar granat, ngelempar ke nak bunuh orang, bunuh musuh, ketika dilempar kena dinding, mantul ke muka gitu. Itu senjata makan dia yang hancur ya. Jadi bagaimana cara menghilangkan? Biasakan diam. Tahan, pegang mulut, gugu. Kawan ngejek, nak dibalas tahan. Iya.
Kalau terus dia ngejek balas, itu namanya momopok. Mopok buruknya mulut. Tapi kalau tahan, pegangin mulut tuh. Memang panas, memang susah, tapi itulah proses biar masak. Kalau masak tidak ada panas, bukan masak namanya. Mentahlah kalau makanan tuh harus siap dipanasin, baru dia matang. Daging jadi lembut. Kalau daging tidak mau dipanasin, keras lah. Iya beda. Diri kita ini memang nahan tuh panas. Aku tuh tahan. Di hadis orang yang bisa nahan omongan, tidak balas, kata setan, tidak bisa gitu. Dia tidak bisa rusak. Tidak ada bisa rusak. Tapi kalau dia diejek langsung balas, kata setan, aku punya remote control. Tinggal tekan dia rusak dia. Ya? Jarak jauh Kawan bilang, kau ini malas. Kata yang dibilang malas langsung keluar. Kau ini singkong, kau ini cabai, kau ini kucing, kau ini harimau, anak harimau, boleh bulu. Wah keluar galau-galau. Kawan ngejek satu kata, dia keluar 1000 kata, sampai keluar kebun binatang di mulutnya kan. Itu kata setan, tidak usah diganggu. Jarak jauh pakai remote, langsung masuk neraka. Supaya itu berupa belajar nahan. Tahan. Itu di pondok. Tanpa pendidikan, tanpa dididik tidak akan berubah akhlak seseorang. Tapi akhlak yang buruk bisa berubah jadi baik secara sekok. Mau dididik, mau ikuti proses, baru bisa berubah. Sekedar ngaji, sekedar duduk, sekedar nulis, itu tidak dapat apa-apa dari akhlak. Nggak dapat, cuma duduk nulis. Mau 1000 tahun di pondok tidak bisa apa-apa. Tapi kalau mau ikuti proses, piket, nyapu yang bersih, sapunya pun dibersihkan setelah nyapu. Tong sampahnya dibuang, tong sampahnya pun dicuci. Itu melahirkan akhlak yang mahmudah, yang terpuji. Ngerti? Allah tuh nengok lah, pasti ngasih, Kita tidak ngasih kan kita tidak punya. Kalau Allah kan maha kaya, pasti ngasih. Dan pemberian Allah yang paling mahal namanya akhlak. Itu lebih mahal timbang duit, timbang permata. Apa? Yang punya akhlak. Orang punya permata emas tapi tidak punya akhlak, tidak punya harga. Satu orang tidak punya emas dan perak tapi punya akhlak, dialah yang paling mahal. Nah, di pondok ini pendidikan proses membentuk itu. Jangan males-malesin. Aidah tidak mau zikir, hidup yang rusak bukan siapa-siapa, diri sendiri. Insyaallah gitu ya. Proses sampai waktunya kita berpisah. Ikuti, berpisah dengan badan namanya mati, ya Pak. Berpisah dengan keluarga namanya nikah, berpisah dengan guru namanya wisuda, itu semuanya ada tak kira-kira? Iya kan? Bakal ada pisah dengan badan mati, ada apa tidak? Pasti ada apa tidak? Berpisah dengan keluarga pasti apa tidak kira-kira itu? Anggapnya pasti. Siapa sih yang tidak mau nikah? Tidak mungkin. Aku dengan sama emak sampai mati. Kayak kan? Cuman sebelum itu terjadi, akhlak sudah terbentuk. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Ya arhamar rahimin. Angkat tangannya, Mbak. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar. Allahumma arzuqna imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa amalan maqbulan wa tijaratan lan tabura. Nas'aluka ridhahu wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة. الحمد لله يا رب.